Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitri, berasal dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah. Kali ini saya akan membahas dalam materi yaitu pengembangan profesional guru, sikap dan pandangan guru. Pertama-tama, saya akan membahas tentang sikap dan pandangan guru. Pertama-tama, seperti apa sih kualitas pendidikan di Indonesia? Salah satu indikator kualitas pendidikan suatu bangsa atau negara adalah kualitas SDM atau sumber daya manusia. Di Indonesia, kualitas pendidikan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang masih rendah, berada di peringkat 110 dibandingkan dengan negara ASEAN, sekalipun UNDP. Kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah di Indonesia secara umum, khususnya pembelajaran matematika, ternyata masih didominasi oleh pembelajaran yang konvensional, yaitu pembelajaran yang terdiri dari atas rangkaian kegiatan. Dalam hal kompetensinya, ternyata membuat kita miris. Contohnya, ketika guru-guru SD di sebuah kota diberikan tes matematika untuk Olimpiade SD, yang terdiri dari 90 soal. Baik guru lulusan D2, D3, ataupun S1 lebih dari 10% mendapat nilai 10 dari total nilai 90. Bahkan lebih dari 10% guru SD lulusan S2 hanya mendapat skor 20. Khususnya guru, agar lebih profesional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia secara umum masih jauh dari harapan, dan kompetensi guru sebagai ujung tombak pendidikan masih harus terus ditingkatkan. Lanjut, guru sebagai profesi. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, diharapkan adanya penyesuaian penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan bagi kalangan pendidik, khususnya guru, agar lebih profesional. Salah satu implikasinya adalah pekerjaan guru menjadi sebuah profesi yang lebih mendapat tempat karena memperoleh penghargaan baik secara moral maupun material yang lebih tinggi. Lanjut, kompetensi guru profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Hal yang dapat menjadi indikator kompetensi pedagogik yaitu memahami karakteristik peserta didik, baik fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Memahami latar belakang peserta didik, gaya belajar, kesulitan belajar, dan kebutuhan belajar dalam pengembangan profesional peserta didik. Potensi peserta didik. Menguasai teori dan prinsip-prinsip belajar bagi perancang, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kompetensi profesional yang mencakup menguasai substansi materi ajar dan strategi pembelajaran, menguasai dalam struktur dan pengorganisasian kurikulum dan simbulus yang digunakan, memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, melakukan pengembangan pembelajaran melalui penelitian. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Bisa menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, bijaksana, dan berwibawa. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan penuh keteladanan bagi peserta didik dan masyarakat. Mengevaluasi kinerja secara mandiri untuk kepentingan perbaikan dan pengembangan didik dan kemampuan yang bersangkutan. 4. Kompetensi sosial. Guru harus bisa berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, rekan sejawat, sesama pendidik, orang tua, wali peserta didik, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan lainnya. Program sertifikasi guru yang dilakukan melalui PLPG memberikan nuansa baru sebagai suatu pelatihan profesionalisme. Masih terjadi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, baik secara administratif, terutama prosesnya mengundang penelitian untuk menelaah. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan diklat profesi guru diantaranya adalah menyadari pentingnya dan strateginya kedudukan guru dalam berbagai aspek kehidupan, memiliki sikap positif terhadap profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam pengolahan pendidikan, mempunyai komitmen, dedikasi, dan integrasi yang tinggi terhadap profesi guru sebagai pendidik, termotivasi untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dirinya dalam bidang pendidik atau bidang lain
yang relevan dengan dunia pendidikan. Oke, lanjut lagi, sikap dan pandangan guru dalam PLPG. Oke, sikap terhadap materi PLPG. Indikatornya rasa percaya diri dan dorongan untuk berhasil dalam mempelajari materi, kecemasan dalam mempelajari materi PLPG, dosen materi PLPG terhadap pembelajaran dalam PLPG. Belajar kolaboratif, penggunaan bahan ajar dan pendekatan yang digunakan dosen, tugas-tugas kontributif. Oke, sekarang kita lanjut ke materi pengembangan profesional guru. Dalam upaya pembangunan pendidikan nasional, sangat diperlukan guru pendidik dalam standar mutu kompetensi dan profesionalisme yang terjamin. Untuk mencapai jumlah guru profesional yang dapat menggerakkan dinamika kemajuan pendidikan nasional, diperlukan suatu proses pembinaan berkesinambungan, tepat sarana dan efektif. Sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 mengamanatkan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Oke, lanjut guru profesional dan faktor yang memengaruhinya. Yang pertama, kompetensi guru profesional. Oke, agar guru bisa mencapai dengan memiliki 4 karakteristik profesional. 1. Kemampuan profesional, yaitu kemampuan inteligensi, sikap, nilai, dan keterampilan serta prestasi dalam pekerjaannya. Secara sederhana, guru harus menguasai materi yang diajar. Yang kedua, kompetensi upaya profesional, yaitu kompetensi untuk membelajarkan siswanya. Yang ketiga, profesional dalam pengolahan waktu. Yang keempat, timbalan profesional yang dapat mensejahterakan diri dan keluarganya. Faktor-faktor penyebab rendahnya profesional guru. Salah satunya masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi tanpa menghitungkan outputnya kelak di lapangan, sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi guru. 3. Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi. Lanjut, pengembangan profesional guru. 1. Landasan hukum pengembangan profesional guru. Alasan pengembangan profesional guru didasarkan beberapa hal, yaitu perlindungan hukum penting dalam menciptakan kondisi dasar bagi penguat profesi pendidik, namun tidak dapat menjadi substansi pengembangan profesi pendidik secara otomatis. Perlindungan hukum dapat memberi kekuasaan legal atau legal power pada pendidik, namun akan sulit menumbuhkan profesi pendidik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya di bidang pendidikan. Pengembangan diri sendiri dapat menjadi profesi pendidik sadar dan terus memberdayakan diri sendiri dalam meningkatkan kemampuan berkaitan dengan peran dan tugasnya di bidang pendidikan. Pengembangan diri sendiri dapat memberi kekuasaan keahlian, expert power pada pendidik sehingga dapat menjadikan pendidik sebagai profesi yang kuat dan penting dalam proses pendidikan bangsa. Oke, strategi pengembangan profesi guru. Mengembangkan profesi guru bukan sesuatu yang mudah. Hal ini disebabkan banyak faktor yang dapat memengaruhinya. Oleh karena itu, pencermatan lingkungan di mana pengembangan itu dilakukan menjadi penting, terutama bila faktor tersebut dapat menghalangi upaya pengembangan profesi guru. Dalam hal ini, faktor birokrasi, khususnya birokrasi pendidikan, sering kurang atau tidak mendukung bagi terciptanya suasana yang kondusif untuk pengembangan profesi guru. Terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan profesi guru, yaitu strategi perubahan paradigma. Strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokrasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan bukan dilayani. Strategi dibirokratisasi. Strategi ini bermaksud untuk mengurangi tingkat birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri guru. Oke, pengembangan sikap profesional dan inovatif. Ada lagi melalui upaya-upaya guru meningkatkan profesionalisme. Guru harus selalu berusaha untuk melakukan hal-hal
terutama memahami tuntunan standar profesi yang ada, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konsisten, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengolah pembelajaran. Kualitas. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.